Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 7. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat mengikuti kelas online ya. Oke, di video kali ini ini adalah video part 2 dari sistem persamaan linear satu variabel. Dan di video kali ini Butika akan ngebahas beberapa contoh soal supaya kalian bisa mengerjakan di soal-soal ketika PAS. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju soal yang pertama. Oh ya, ketika kalian mau menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear satu variabel, kalian harus mengingat bahwasannya ruas kiri dan ruas kanan itu dipisah dengan tanda sama dengan, ya. Pemisah ruas kiri dan ruas kanan adalah tanda sama dengan. Jadi ini ibarat tembok atau pagar ya. Ketika dia positif, begitu pindah jadi negatif. Ketika dia negatif, pindah jadi positif. Ketika dia dikali, pindah ruas jadi dibagi. Ketika dibagi, pindah ruas jadi dikali. Jadi selalu seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Yuk kita mulai. Butika punya 15 contoh soal yang akan dibahas kita bersama-sama. Dan ini modelnya macam-macam ya. Tuh kalian bisa lihat, bisa screenshot, di pause lalu di screenshot. Oke. Yang pertama adalah ini. Yang pertama, P dikurangi 3 sama dengan 11. Ingat, kuncinya adalah pemisah ruas kiri dan ruas kanan adalah tanda sama dengan. 11-nya tetap di sini dan dia angka atau konstanta. P atau si variabel usahakan tetap ada di ruas kiri. Negatif 3 pindah jadi positif 3. P sama dengan 11 ditambah 3, 14. Lanjut. Sama dengan 12 tetap di sini. Negatif K ya, jadi dia ada tandanya tetap ditulis. Negatif K tetap di ruas kiri karena dia adalah sebuah variabel. 7 positif pindah jadi negatif. Negatif K 12 dikurangi 7, 5. Karena dia K-nya nilai negatif, jadi kita kalikan semua dengan negatif 1. Karena negatif dikali negatif positif, positif dikali negatif negatif. Jadi nilai K-nya adalah negatif 5. Lanjut, 17 dikurangi buka kurung Q tambah 1 tutup kurung sama dengan 6. Nah, yang kita lakukan dulu adalah membuka kurungnya ini. 17 tetap nilainya. Ini ada negatif ketemu positif, jadi negatif Q. Negatif ketemu positif 1. Negatif ketemu positif negatif. Negatif 1 sama dengan 6. Perhatikan yang di ruas kiri. Ada 17 dan negatif 1. Ini suku yang sejenis. Kita tukar posisi. 17 dikurangi 1. Negatif Q-nya mundur. Negatif Q sama dengan 6. 17 dikurangi 1 sama dengan 16. 16 dikurangi Q sama dengan 6. Negatif Q 16 dikurangi, ini kan positif, pindah jadi negatif 16. Q sama dengan uangmu 6, hutangmu 16. Jadi masih hutang negatif 10. Negatif negatif positif Q sama dengan 10. Nomor 4. Buka kurung M ditambah 9 tutup kurung dibagi 6 sama dengan 5. Kalian tetap ingat ruas kiri dan ruas kanan pemisahnya adalah tanda sama dengan. Dibagi 6 pindah jadi dibagi pindah jadi dikali 6. Ini buka kurungnya hilang. Nah, M ditambah 9 sama dengan 5 dikali 6. M ditambah 9 sama dengan 30. M-nya tetap di sini di ruas kiri, sedangkan
Positif 9 pindah ruas jadi negatif 9. M sama dengan 21. Lanjut nomor 5. 2A sama dengan A ditambah 10. Nah, kalau tadi biasanya yang pindah ini hanya konstanta atau angkanya saja. Sekarang kita harus belajar memindahkan yang variabel. Ingat, tetap yang variabel ada di sebelah kiri. Pemisah ruas kiri sama ruas kanan, tanda sama dengan 2A tetap di sini. Ketika tulis ini ya. Positif A pindah jadi negatif A. Positif 10 tetap di sini karena dia konstanta. 2A dikurangi sebuah A. Jadi tinggal 1A atau A. Jadi nilai A-nya sama dengan 10. Gampang ya sayang? Nomor 6, 3X ditambah 7 sama dengan 31 dikurangi X. Ingat, pemisah ruas kiri dengan ruas kanan tanda sama dengan. Yang angka-angka saja di sebelah kanan, yang ada variabelnya di sebelah kiri. Jadi 3X tetap di sini. Negatif X pindah jadi positif X. 31 tetap di sini. Kemudian positif 7 pindah jadi negatif 7. 3X ditambah sebuah X jadi 4X. 31 dikurangi 7 sama dengan 24. X sama dengan, lah ini kan 4X, 4 dikali X. Jadi nilai X-nya 4 pindah ruas jadi dibagi. X sama dengan 6. Ya. 4X sama dengan 24. Kira-kira sebuah X-nya berapa? Seperti itu. Nomor 7 selanjutnya. Buka kurung 2M dikurangi 1, tutup kurung dibagi 3 sama dengan 5. Ingat, pemisah ruas kiri sama ruas kanan tanda sama dengan 5 tetap di sini. Dibagi 3 pindah jadi kali 3. Ini 2M dikurang 1. Ya. 2M dikurangi 1, 5 kali 3 15. Negatif 1 pindah jadi positif 1, 2M. 2M sama dengan 16. M sama dengan 16 dibagi 2. M sama dengan 8 ya. 2M sama dengan 16. Berarti 1M-nya 16 dibagi 2. Nomor 8 yaitu soalnya 3/2N sama dengan 15. Ini sama seperti yang ini. Kalau ini bentuknya menyamping, kalau ini jadi pecahan. Ini kalau dibuat menyamping seperti ini, sama aja. 2M 1 ya per 3 sama dengan 5. Jadi kalau versi biasa seperti ini, kalau dibuat pecahan seperti ini, 2M dikurang 1 dibagi 3 ya, seperti ini. Jadi 3-nya yang pindah. Ini juga sama seperti ini. 3/2N sama dengan 15. Yang pindah yang angka 2 karena dibagi. Jadi sebelah sini tinggal 3N saja. 15-nya tetap dibagi 2 pindah jadi dikali 2. 3N sama dengan 30. Maka N sama dengan 30 dibagi 3. N sama dengan 10 gitu. Ini versi pecahan. Ini juga versi tanpa bukan pecahan. Tapi kalau bukan pecahan, ini disajikan pecahan seperti ini. 2M dikurang 1/3 ya. Butika langsung ke nomor 10 karena nomor 9 sama seperti nomor 8. Nah, ini nomor 10 bentuknya seperti ini. Kita lihat ini ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi ini tetap 3/4 X dikurang 1/2. Ini dijadikan pecahan biasa. 18 dikali 4 hasilnya sama dengan 72 ditambah 1, 73
per 4. Nah, ini kan pecahan. Kita ubah dulu semua jadi semua komponen tidak memiliki penyebut. Ini ada 4, ada 2, ada 4. Jadi KPK-nya adalah 4. Semuanya dikalikan 4 supaya tidak memiliki penyebut. 4 dibagi 4, 1 ya. Jadi tinggal 3X. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini ada negatif, jadi 2. 4 dibagi 4, 1. Dan ini tinggal 73. Nah, kalau gini lebih mudah. Ingat, pemisah ruas kiri dengan ruas kanan tanda sama dengan 73 tetap di ruas kanan. Dan di ruas kiri tetap si 3X. Negatif 2 pindah jadi positif 2. 3X sama dengan 73 ditambah 2, 75. X sama dengan 75 dibagi 3. X sama dengan 25. Seperti ini. Bu Tika langsung ke nomor 12, karena nomor 11 nanti akan kalian mencari. Nomor 11 itu bentuknya lebih sederhana dari ini. Bu Tika akan mengajarkan atau menjelaskan yang nomor 12. 2X ditambah 3 per 5 sama dengan X dikurang 1 per 3. Bentuknya sama-sama pecahan dan dipisahkan tanda sama dengan. Kalau cara seperti ini caranya dikali silang. 2X ditambah 3 dikalikan dengan 3, ditaruh sebelah sini. 5 dikalikan dengan 5, X dikurangi 1 ya, dikali silang. Tetap ini dipisah dengan tanda sama dengan 3 dikali buka kurung 2X ditambah 3 seperti ini. Bu, kenapa pakai tanda kurung? Karena semuanya dikalikan 3. Jadi nggak cuma si 2X saja. Jadi Bu Tika kurungin. 5 dikali X dikurangi 1. Jadi semua komponen yang jadi pembilang ini dikalikan dengan 3, dan ini juga sama, semua komponen pembilang dikalikan dengan 5. 3 dikali 2X 6X. 3 dikali 3 9 sama dengan 5 dikali X 5X. 5 dikali negatif 1 negatif 5. Dikumpulkan yang sejenis, jadi yang mengandung variabel taruh di sini. Ini mengandung variabel si 6X, jadi tetap positif 5X pindah jadi negatif 5X. Negatif 5 tetap ini positif 9 pindah jadi negatif 9. 6X dikurangi 5X, 6 dikurangi 5 tinggal 1, jadi tinggal X. 1X. Hutang 5, hutang lagi 9. Jadi hutangnya nambah banyak yaitu negatif 14. Selesai. Untuk nomor 9, 11, 12, 11, 13 kalian kerjakan. Nah, ini nomor 9 itu caranya sama seperti si nomor 8 tadi. Ya. 11 juga sama, caranya sama si nomor 12. 13 juga sama, Bu Tika udah jelasin. Kalau nomor 10 kan sudah diterangkan. Kita akan terakhir ngebahas cerita soal seperti ini. 2 bilangan berurutan mempunyai jumlah 129. Bilangan yang terbesar adalah nomor 15. 3 bilangan ganjil berurutan mempunyai jumlah 69. Bilangan kedua dan ketiga adalah nomor 14, yaitu diketahui 2 bilangan berurutan berjumlah 129. Yang ditanya adalah bilangan terbesar. Clue-nya adalah atau petunjuknya adalah bilangan berurutan. Karena pernah melihat bilangan berurutan? Selisih antara bilangan berurutan itu seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6 ya, berurutan. Jadi antara satu dengan yang lain ditambahkan 1. Ini juga ditambahkan 1, berurutan. Nah, Bu Tika akan memisalkan bilangan pertama dengan N. Kan kita nggak tahu ya bilangan pertamanya berapa. Kemudian bilangan kedua yaitu N ditambah 1. Ya kan? Sama seperti ini. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi karena berurutan selisihnya cuma 1 angka. Nah, kita nggak tahu suku pertamanya dan kita misalkan dengan N. Kemudian bilangan kedua juga N tapi ditambah 1. Sampai sini paham, Nak? Oke. Maka
bilangan 1 atau bilangan pertama ya, ditambah bilangan kedua, hasilnya 129, sama seperti clue. Bilangan pertama tadi kita misalkan apa? N ya. Ditambah, nah ketika tetap lurus, ditambah bilangan kedua yaitu N ditambah 1 sama dengan 129. Nah, di sini ada 1N ditambah 1N, hasilnya adalah 2N sama dengan 129. Salah, ditambah 1. Nah, di sini ada yang angka, ini angka, ini angka. Jadi kita samain. Pemisah ruas kiri dengan ruas kanan tanda sama dengan. Yang mengandung variabel tetap ada di ruas kiri. 129 tetap, positif 1 pindah jadi negatif. 2N sama dengan 128. Karena 129 dikurangi 1 adalah 128. N sama dengan 128 dibagi 2. N sama dengan 64. N ini siapa sayang? N ini bilangan pertama. Bilangan pertama yaitu N, maka 64. Bilangan kedua tadi permisalannya adalah N ditambah 1, berarti 64 ditambah 1, hasilnya 65. Jadi bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 64 dan 65. Jadi bilangan terbesarnya adalah 65. Sampai sini paham? Loh, Bu, pembuktian apakah mereka kalau dijumlahkan 129 ya? Kalian jumlahkan 64 ditambah 65 hasilnya 129. Tepuk tangan buat kita. Soal yang terakhir yang kita bahas adalah nomor 15, yaitu diketahui 3 bilangan ganjil berurutan berjumlah 69. Kalau tadi 2 bilangan berurutan, kalau ini 3 bilangan ganjil berurutan. Yang ditanya bilangan kedua dan ketiga. Oke, bilangan ganjil itu apa nak? Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Kalian tahu sendiri kalau bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, terus 5, 7, 9 ya. Suku 1 dengan suku yang lainnya ini selisihnya adalah positif 2. Jadi ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 ya. Maka ini juga sama, kita akan berlakukan seperti itu. Bilangan pertama kita akan memisalkan dia dengan N. Maka bilangan kedua yaitu N ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Kan bilangan ganjil. Selisihnya dengan yang sebelumnya adalah ditambahkan 2. Maka bilangan ketiga ya, ini kan 1, 2, 3 ibaratnya. Ini N, maka ini N ditambah 2 ya kan. Ini si 5 ini N ditambah 4 ya, karena dia patokannya si N si yang pertama ya. Maka ini N ditambah 4. Nah, sampai sini paham? Ayo kita hitung sama-sama. Maka bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan ketiga hasilnya adalah 69. Kita masukin semua yang sudah kita misalkan. N ditambah N ditambah 2 ditambah N ditambah 4 sama dengan 69. Kalian lihat yang ada di ruas kiri ini. N-nya dihitung yuk. 1, 2, 3. 1N ditambah 1N ditambah 1N yaitu 3N. 2 ditambah 4 hasilnya sama dengan 6. Sama dengan 69. Nah, pemisah ruas kiri dengan ruas kanan tanda sama dengan. Yang mengandung variabel tetap ada di ruas kiri yaitu 3N. 69 tetap. Positif 6 pindah jadi negatif 6. 3N sama dengan 69 dikurangi 6 hasilnya adalah 63. Maka N sama dengan 63 dibagi 3 ya. Jadi N hasilnya sama dengan 21. Alhamdulillah ketemu N-nya 21. Ini belum selesai. Bilangan pertama tadi adalah N yaitu 21. Bilangan kedua
yaitu N ditambah 2 yaitu 21 ditambah 2 hasilnya 23. Dan bilangan ketiga yaitu N ditambah 4 sama dengan 21 ditambah 4 25. Nah, jadi jawabannya adalah bilangan keduanya adalah 23, bilangan ketiga adalah 25 ya. Kalian hitung 21 ditambah 23 ditambah 25, apakah hasilnya 69? Ya. Alhamdulillah udah selesai video yang part 2 dari sistem persamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bu Tika sampaikan. Jangan lupa kalian tulis semua, tulis ulang supaya kalian bisa mengingat apa yang Bu Tika sampaikan di sini. Ikatlah ilmu dengan menulisnya ya. Sampai jumpa di next video, yaitu kita akan membahas dengan pertidaksamaan linear satu variabel. See you di next video. Bye guys. Assalamualaikum.